taktik para caleg itu Mata Najwa malam ini. Tadi kita tunjukkan berapa gaji dan take home pay anggota DPR, tapi rasanya sih teman-teman ini tidak maju karena itu. Bukan karena itu, tapi yang jelas untuk maju butuh uang lebih banyak dari itu. Makanya banyak yang korupsi itu karena mau cari balik modal sebetulnya. Mudah-mudahan tidak yang di sini. Cara-cara kampanye yang dilakukan, yang tidak mengeluarkan banyak biaya seperti apa? Kalau pribadi saya sendiri, saya setiap habis subuh, saya selalu keliling di daerah kan biasanya ada jualan, keliling-keliling gitu. Saya nitip stiker ke ibu-ibu itu. Atau ke tempat ibu saya biasanya belanja atau ke pasar. Jadi saya naruh banner tuh di pasar gitu. Biar apa? Kan orang sering pagi ke pasar. Jadi pikirannya kan fresh gitu. Kemudian saya keliling-keliling. Kemudian selain itu ya door to door. Saya seminggu 5 hari Mbak Nana. Saya ke desa. Nggak pulang-pulang sudah. Jadi nginep di posko-posko tim-tim. Agar apa? Agar kedekatan saya terbangun dengan masyarakat. Dan ketika ke sana memang nggak bawa lumajang, uang dan berjuang tadi gitu. Berjuang gitu. Nggak ada Mbak Nana, dari mana lagi kita? Oh, jadi udah habis berapa, Zam? Apa? Udah habis berapa? Modal nikah lah sudah habis. Ya beneran. Tabungan nikah dipakai. Ya, karena perjuangan butuh pengorbanan, Mbak. Asik. Selain modal semangat, modal doa. Ntar dulu. Jangan-jangan memang belum ada calon sok-sok dipakai. Emang udah ada calon? Insya Allah sudah. Oh, oke. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Ada calon tapi merelakan begitu. Jadi berapa? Aku pengen tahu. Boleh nggak ngasih tahu berapa yang udah habis? Paling untuk buat banner sekitar ya kwitansi yang kemarin sekitar 25 jutaan lah Mbak Nana. 25 jutaan? Iya. Oke. Cara-cara kampanye seperti apa, Dara? Ya, kalau saya di Dapil Mbak Nana, saya banyak diundang sama ibu-ibu pengajian. Jadi kalau misalnya biasanya caleg itu datang bagi-bagi uang, saya malah sering dibawain bekal sama ibu-ibu. Jadi lucu gitu kan, mereka penasaran ini anak 23 tahun mau ngapain sebenarnya. Jadi saya selalu janjiin ke ibu-ibu, setiap saya foto, ibu-ibu nanti ibu-ibu masuk TV dan hari ini masuk gitu, makasih Mbak Nana gitu ya. Jadi tercapai ibu-ibu di sana. Dan menurut saya, jadi door to door juga? Door to door juga, belusukan juga, dan karena kita masih muda, kita masih energik, modal dengkul lah gitu, menyapa dari hati ke hati. Nggak dimintain duit? Enggak sih selama ini, karena mereka melihat juga, saya selalu cerita bahwa saya ini caleg sedekah gitu, dan saya caleg sedekah, saya bisa berjalan seperti ini karena sedekah dari masyarakat, politik partisipatif, dan saya minta sedekah sekarang sama ibu-ibu, anak muda, sedekah suara biar kita bisa membangun Sumatera Utara. Putri, caranya kampanye? Sama persis sebenarnya, door to door campaign, terus belusukan, terus yang saya tahu adalah semua orang itu hanya ingin didengar. Jadi banyak sekali ibu-ibu, bapak-bapak, petani, nelayan semua yang merasa tidak pernah didengar, tidak pernah disambangi selama ini. Jadi yang saya lakukan adalah menyasar ke orang-orang itu. Jadi tagline saya itu menyuarakan mereka yang tidak didengar. Karena saya pun sebagai pemuda misalnya dan perempuan, banyak hal-hal yang kita merasa kita masih terpinggirkan gitu. Namun dengan peran aku yang mau saya nanya, dimudahkan nggak karena ada embel-embel Komarudin? Aku tahu sih pasti akan ditanya. Jadi kalau aku mikirnya sebagai anak seorang tokoh itu justru nama besar menjadi beban. Karena apa yang sudah ayah saya lakukan itu sangat banyak pengorbanan beliau untuk negara ini. Dan selama ini beliau adalah politisi yang juga banyak andilnya, dikenal sebagai tokoh reformasi parlemen juga. Jadi sebenarnya untuk saya itu adalah sebuah standar yang sangat tinggi, yang gimana pun harus saya penuhi gitu. Karena orang menganggap saya harus seperti beliau gitu. Jadi malah justru beban? Tapi saya selalu merasa itu menjadi acuan buat saya, karena saya tahu ayah saya seperti itu. Dengan edukasi yang saya punya, saya harus bisa lebih dari beliau. Saya harus bisa mengabdikan diri saya lebih daripada apa yang beliau telah lakukan. Dan dengan memulai di usia yang baru 25 tahun ini, kan ditulisnya di poster 24, saya 25. 25 tahun? 25 tahun, di korting setahun. Jadi saya merasa mumpung masih muda, masih banyak tenaganya, seperti yang tadi Dara bilang juga, masih bisa belusukan kemana-mana, ke gunung saya udah pernah, ke sungai-sungai yang belum pernah di-visit juga saya udah pernah. Jadi saya merasa inilah waktunya memang. Jadi karena Mbak Nana juga memulai kan dari usia yang muda ya menjadi wartawan. Sekarang umur segini Mbak udah menjadi seorang tokoh media yang menginspirasi banyak orang. Jadi itulah yang saya ingin lakukan. Terima kasih. Saya ingin Toto kasih saran dong untuk teman-teman kita ini. Iya, tugasnya berat sekali. Tadi target aman untuk DPRD 2 3.000 katanya. Ini bicara puluhan ribu loh. Bahkan mungkin ada yang harus di atas 100.000 saya tahu nih. Jujur, iklan di televisi salah satu yang paling efektif sebetulnya menyasar sedemikian banyak masyarakat dan pemilih. Tapi kan mahal. Nah, tugas pertama, teman-teman sudah mendapatkan iklan gratisan lewat Masuk Mata Najwa. Jadi malam ini langsung sengaja
diundang yang terpilih, ini kita Dan memilih memang yang penonton diundang. Mata Najwa katanya sih anak-anak muda katanya. Jadi langsung ambil potongan-potongan klip itu dan jadikan itu viral karena itu harganya lebih mahal dari iklan televisi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya contoh. Tidak perlu malu dan tidak perlu berbicara hal besar. Jadi contoh seperti Mbak Putri, akui bahwa investasi politik terbesar dari Mbak Putri adalah Kang Akom, Ade Komarudin yang sudah berjuang di dapil yang sama berkali-kali. Itu investasi politik ketika memang Kang Akom misalnya tidak berkinerja baik, Putri akan ditolak. Tapi berkinerja baik, Putri akan diterima. Tapi ada hal yang juga harus ceritakan. Saya tidak sekedar anak Kang Akom, saya juga setahu saya aktivis ketika kuliah. Dan kolaborasi antara jiwa sebagai aktivis dan nama besar orang tua yang baik menurut saya itu kekuatan yang sangat besar, jarang dimiliki oleh caleg yang lain. Oke. Dara contoh. Yang lain Toto, Dara. biar adil ke bagian yang lain, pindah ke yang lain. Iya, Dara saya pikir fokus sudah jelas identitas partai dan apa yang Dara suarakan dan kebutuhan Sumatera Utara jelas ini bicara sumut yang bebas korupsi. Yes. Tantangannya memang apakah PSI lolos threshold atau tidak, tetapi dengan usia sedemikian muda, kalau Anda berani fokus dengan sumut bebas korupsi, ini investasi politik yang akan bisa terpakai entah 2019 atau mendatang. Fokus saja itu menurut saya. Untuk Yang Azam? terakhir, kebetulan saya intip sedikit lebih aktif di untuk kegiatan politiknya di Twitter dibandingkan di Instagram yang Siapa, untuk Azam hanya untuk kegiatan pribadi. Datanya menyebutkan Twitter itu bising dan tidak besar penetrasinya. Lebih berani narsis sedikit untuk kegiatan politik di Instagram dan berani ambil posisi kalau memang Anda berbicara Prabowo, ambil posisi Prabowo, dukung Prabowo. Anda anak muda PAN yang cerdas, ambil beberapa isu dan manfaatkan jaringan sosial media, mungkin itu akan membantu. Oke, baik. Kita akan break. Setelah ini saya akan minta Angga untuk menanggapi apa yang bisa dilakukan teman-teman ini setelah pariwara. Dan nanti saya juga akan tanyakan, ada tidak sih tokoh idola mereka? Politisi idola mereka? Siapa? Apa alasannya? Kita tunggu jawabannya setelah pariwara, tetap di Mata Bung Najwa. Karno.